pagi Bu Ida, alhamdulillah baik. Tapi saya masih belum disetujuinya. Saya masih takut saat mengurus bayi, kan ini anak pertama. Iya Bu Ida, berdua masih bingung, soalnya kami. Oh iya Ibu, untuk ibunya apakah dibawa? Bawa Bu. Tunjukin Mas bukunya Mas. Ini. Ya, ini saya periksa dulu ya. Oh iya, wajar sekali Ibu, Bapak. Semua orang tua itu pasti merasakan hal yang sama. Jadi hari ini saya sama Mbak Rina memberikan edukasi lengkap tentang perawatan bayi. Kita akan praktik langsung ya, supaya Ibu dan Bapak bisa lebih percaya diri. Baik Ibu. Selamat pagi Bapak, Ibu. Di sini saya sudah mempersiapkan alat untuk pemeriksaan kita hari ini. Iya Ibu, terima kasih sudah mempersiapkannya. Ya Ibu. Oke, baik Ibu, jadi kita mulai ya. Yang pertama itu kita akan memahami kebutuhan dasar bayi. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bayi itu kan baru lahir, itu memiliki beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi Ibu Dina. Kira-kira apa saja nih yang Ibu tahu? Mungkin ASI ya Bu. Terus dimandikan. Tidur juga kan Bu? Betul sekali Ibu, kebutuhan dasar bayi itu sebenarnya ada 5. Pertama itu nutrisi, yaitu ASI dan juga susu. Yang kedua adalah kehangatan dan kenyamanan bagi bayi Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah kebersihan. Yang keempat itu istirahat yang cukup. Dan kelima itu kasih sayang dan stimulasi. Semua ini saling berkaitan ya Ibu. Nah ini Mbak Rina bakal melihatkan sedikit foto-foto dari kelima kebutuhan dasar bayi tersebut. Iya Ibu, ini Ibu, bisa Ibu lihat fotonya di sini Ibu. Oke Ibu, jadi biar lebih mudah Ibu pahami, saya akan tuliskan aja ya, biar Ibu bisa ingat sampai ke rumah. Baik Ibu, kita akan lanjut untuk belajar memandikan bayi. Ibu Dina, bayi baru lahir cukup dimandikan 2 kali dalam sehari, yaitu pada saat pagi hari dan sore hari. Jadi jangan terlalu sering karena bisa bikin kulit bayi Ibu menjadi kering Ibu. Saya sangat takut memandikan bayi Ibu, takut kepalanya terendam atau terjatuh, soalnya saya merasa takut Ibu. Oh iya Ibu, nggak apa-apa, nanti kan saya ajarin. Jadi saya mau bertanya, kemarin itu anak Ibu dimandiin oleh siapa ya Ibu? Yang mandiin kemarin neneknya Bu. Ya Mas? Wah, iya Ibu, makanya hari ini kita akan belajar, kita akan melihat video cara memandikan bayi. Pertama itu kita siapkan dulu semua perlengkapannya ya, yaitu air hangat yang agak-agak panas, bukan maksudnya itu hangat-hangat kuku ya Ibu, bukan panas. Kemudian sabun bayi, handuk bayi, pakaian bersih, popok dan minyak telur. Nah ini Mbak Rina akan melihatkan video edukasi cara memandikan bayi. Mari disimak ya Ibu. Ini ya Ibu. Halo sahabat Wira, ketemu lagi dengan saya Bidan Melati. Oh iya Bu, tadi saya lihat di video itu pakai air hangat ya Bu ya. Nah itu gimana Bu cara cek suhu air hangatnya? Oh iya, pertanyaan yang bagus Bapak. Jadi caranya itu adalah kita mencelupkan siku bagian dalam, kemudian buka tangan. Kalau terasa nyaman di situ, berarti suhunya itu udah pas buat bayi, sekitar 37-38 derajat Celcius aja. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan praktik cara memandikan bayi dengan boneka supaya Ibu bisa mempraktekannya di rumah nanti ya Ibu. Oke Ibu, jadi itu untuk langkah pertamanya adalah kita lepaskan dulu baju bayinya dan kita sisakan pomoknya saja. Kemudian kita pegang kepala dan leher bayi dengan tangan kiri. Untuk ibu yang ideal bisa dibalik aja. Kemudian telapak tangan menopang leher dan kepala. Ibu jari dan jari-jari lain melingkari kepala bayi. Lihat jari-jari saya membentuk huruf C di belakang kepala dan leher bayi ya Ibu. Tapi kita harus mengenanya kuat tetapi lembut.
Nah, oke, bagus. Langkah selanjutnya adalah kita basahi wajah bayi dengan kapas atau kita bisa juga memakai washcloth ya Ibu, seperti yang Mbak Rina pakai sekarang. Nah, ini sudah dicelupkan ke air hangat. Kemudian kita bersihkan mata dan dari arah ke dalam kemudian keluar. Gini ya Ibu. Nah, ketika sudah mata sebelah, kita cuci washclothnya terlebih dahulu, kemudian baru kita ke mata sebelahnya lagi. Berarti bergantian ya Bu? Iya. Nah, kemudian kita bersihkan wajah, lalu belakang telinga, dan juga di sela-sela leher. Telinga boleh kemasukan air ya Bu? Itu nggak boleh ya Ibu, karena nanti akan mengganggu pendengaran si bayinya. Kita baru ke bagian bawah yaitu popoknya. Bersihkan area popok terlebih dahulu dengan kapas basah atau bisa juga dengan washcloth ya Ibu. Ibu, kalau udah di bagian bawah, kita lanjut untuk memandikan bayinya, yaitu kita basahi tubuh bayi perlahan menggunakan washcloth. Kita sabuni dengan lembut ya Ibu. Pastikan memakai sabun khusus bayi. Kemudian perhatikan area lipatan seperti di leher, di ketiak, di siku, dan selangkangan bayi. Karena kotoran suka menumpuk di sana Ibu. Iya Ibu, sekarang saya ngerti bagian-bagian mana yang harus dibersihkan dan yang tidak boleh dibersihkan. Terakhir kita lap dengan handuk kering ya Ibu. Ya Ibu, lapnya pelan-pelan aja ya Ibu. Baik Ibu, di sini kita akan lakukan cara memasangkan popok dan memakaikan baju kalian baiknya. Ibu bisa lihat di videonya. Ini kita ikat ya Ibu, tapi jangan terlalu kencang. Kemudian kita pakaikan baju bayinya. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan memasang bedong pada bayi. Nah, kira-kira seperti ini ya Ibu. Ini. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu. Dari yang Ibu praktikan tadi, saya jadi mengerti cara memandikan bayi, apa saja yang boleh kita basahi, apa saja yang kita jangan basahi, apa saja yang harus kita bersihkan. Oh ini Ibu, payudara saya ini terasa penuh dan sakit, apakah itu normal? Iya Bu, soalnya dia ini suka ngeluh sama saya juga bingung, jadi gimana ya Bu? Oh, itu tandanya ASI Ibu itu sudah banyak Bu. Bagus itu, sekarang waktunya kita perbaiki teknik menyusui Ibu supaya Ibu nyaman dan bayi dapat ASI optimal. Bayi perlu disusui setiap 2-3 jam atau setiap kali dia menunjukkan tanda lapar. Oh, kalau tanda bayi mau lapar itu gimana emangnya? Nah, ini dia Bapak contohnya kalau bayi itu sudah lapar. Nah, ini anak Bapak sudah menangis, yaitu salah satu contoh kalau bayi itu sudah lapar. Jadi bayi akan menghisap jari atau tangan atau menggerakkan kepala ke kanan ke kiri mencari putih ibu. Nah, ini tuh disebut rooting reflex. Terus mulutnya terbuka dan agak gelisah. Kalau udah menangis itu tandanya udah sangat lapar seperti anak Bapak yang sekarang. Jadi jangan ditunggu sampai anak Bapak menangis karena nanti akan terjadi yang lain. Nah, baik Ibu, jadi untuk teknik menyusui itu kita ada beberapa teknik. Nah, itu akan dijelaskan sama asisten saya, Mbak Rina. Baik Ibu, untuk menyusui itu bayinya itu dia dihadapkan ke arah payudara Ibu langsung Ibu, dan
mulut bayi itu harus menghisap puting ibu. Perhatikan ya ibu, jangan sampai bayinya tidak menghisap puting ibu. Berapa lama Bu bidan sebaiknya menyusui bayi itu? Untuk menyusui itu tidak ada batasan waktu pasti ya Kak. Biarkan bayi menyusu sampai dia melepas sendiri dari satu payudara. Biasanya itu 15-20 menit. Setelah itu tawarkan payudara yang satunya. Susui payudara secara bergantian setiap sesi. Kalau bayi tertidur saat menyusu tapi belum lama, boleh ibu beri bangunkan dengan mengelus pipinya atau kaki bayi dengan menggulung ibu. Baik Bu bidan, kami sudah mengerti bagaimana caranya menyusu yang benar dan apa saja solusi yang diberikan saat payudara saya terasa sakit. Nah ibu, sekarang bagian yang sangat penting, yaitu kita akan mengenali tanda-tanda bahaya pada bayi. Kalau ada tanda-tanda ini, segera bawa ke tenaga kesehatan ya. Boleh saya catat Bu? Silakan Bu, bahkan saya sarankan ibu dan bapak untuk memfoto atau catat ini. Yang pertama itu adalah masalah pernapasan. Bayi napasnya itu sangat cepat, lebih dari 60 kali per menit ibu, atau sangat lambat, kurang dari 30 kali per menit. Tarikan dinding dada saat bernapas atau suaranya mengorok. Ini saya berikan lembar panduan juga ya ibu, supaya ibu bisa belajar di rumah nanti. Masih ya ibu. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua adalah perubahan warna. Nah, bayi itu jika terlihat biru di bibir atau di wajah atau kuning yang semakin gelap terutama pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga adalah demam, suhu tubuh lebih dari 38 derajat atau hipotermia kurang dari 36,5 derajat. Kalau cara cek suhu tubuh itu gimana ya Bu? Nah, untuk cek suhu itu kita bisa gunakan termometer digital, bisa juga di ketiak. Itu ditahan selama 5 menit sampai berbunyi ya Ibu, atau gunakan termometer telinga sesuai petunjuk. Jangan gunakan termometer kaca berisi merkuri yang berbahaya. Nah, itu berbahaya banget kalau pecah. Keempat, masalah menyusui bayi. Jika bayi menolak menyusu sama sekali selama lebih dari 6 jam ibu, atau sangat lemas, tidak bisa mengisap. Yang kelima itu muntah. Kalau muntah proyektil atau membrot keras, muntah hijau atau muntah disertai dengan perut bengkak. Kemudian yang keenam adalah diare, BAB cair lebih dari 5 kali sehari disertai dengan bayi lemas dan tidak mau minum. Ya ibu, banyak sekali ya, saya lagi takut. Jangan terlalu cemas ibu, kebanyakan bayi sehat-sehat saja. Ini hanya untuk berjaga-jaga supaya ibu dan bapak tahu kapan harus mencari pertolongan. Kemudian yang ketujuh adalah tanda infeksi, yaitu tali pusat berbau, mengeluarkan nanah atau kulit sekitarnya menjadi merah dan juga bengkak. Kedelapan, kejang, tubuh kaku, mata mendelik atau gerakan tidak terkontrol. Kesembilannya itu sangat lemas. Bayi tidak bereaksi saat disentuh atau tidak menangis sama sekali ibu. Kemudian yang ke-10 adalah popok kering, tidak BAK selama lebih dari 6-8 jam. Ini tanda bayinya dehidrasi ibu. Dan terakhir itu bintik-bintik merah atau ruam yang tidak hilang saat ditekan. Kalau ada tanda-tanda itu semua berarti kamu harus ke rumah sakit ya Bu? Betul sekali Bapak, atau Bapak bisa hubungi dulu bidan atau dokter untuk konsultasi. Lebih baik berlebihan dalam kewaspadaan daripada terlambat menangani masalah serius. Sekarang kita bahas jadwal kontrol dan imunisasi ya Ibu, Bapak. Ini buku ya sangat penting untuk dicatat semua perkembangan bayi. Ya Ibu. Bayi perlu kontrol rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Jadwal kontrolnya itu di usia 3-7 hari setelah lahir, lalu setiap bulan di tahun pertama. Berarti kontrol bulan depan tanggal berapa ya Bu? Oke, jadi saya buatkan jadwalnya dulu di buku Kia ya Ibu, dan ini nomor kontak saya. Kalau ada pertanyaan atau keadaan darurat, Ibu dan Bapak bisa hubungi kapan saja.
Baik Ibu, Bapak, kita sudah bahas banyak hal hari ini. Sekarang saya mau evaluasi sedikit, Bu Dina. Dari semua yang sudah kita pelajari, mana yang paling Ibu khawatirkan? Kalau boleh jujur, saya masih sangat khawatir Bu, tapi yang paling mengkhawatirkan itu pas saat memandikan bayi, saya takut bayinya tenggelam. Oh ya, itu nggak apa-apa Bu. Nanti sore kita praktik lagi ya. Setiap hari Ibu akan praktik dan saya atau Mbak Ina yang akan menemani sampai Ibu yakin dan bisa. Bagaimana dengan Pak Adi? Baik Bu, saya lebih paham. Mungkin nanti ke depannya akan saya pelajari lagi Bu. Baik Ibu, ini kami berikan panduan tertulis yang sudah kita bahas tadi Ibu. Nah, di sini juga ada nomor darurat, ada juga sampel produk perawatan dan bayi untuk di rumah ya Ibu. Terima kasih Bu Bidan, Bu Rina. Di sini saya lebih percaya diri untuk merawat bayi dan mengurus bayi saya. Betul sekali Bu Bidan, dan kami berdua juga sudah mulai memahaminya. Terima kasih ya Bu Bidan. Sama-sama Ibu, Bapak, saya juga sangat berterima kasih karena Ibu dan Bapak sangat memahami dan memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa yang Ibu bingung, Ibu bisa hubungi nomor yang ada di kartu tadi ya Ibu. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu Bidan. Iya Ibu, silahkan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mas, teksnya tinggal. Ya. Bagus ya ini Ibu Bidannya. Iya, Ibu Bidannya ramah, pelayanannya bagus. Nanti kita kesini lagi ya.